Hai kalian para Pisces, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu support channel ini, luar biasa. Dan seperti biasa, akhir minggu kebagian kalian ya, soalnya kalian nomor 12 di jajaran 12 zodiak gitu. Ya udah, diterima aja ya sebagai anak bungsu, paling bungsu. Oke, so kali ini judulnya adalah You versus Them, dan ini adalah bacaan cinta atau love reading. Dan dua deck kartu yang saya buka untuk kalian untuk bacaan kali ini ya. Yang ini Reader White Tarot atau Classic Tarot, ini untuk bagiannya kalian para Pisces. Saya mau nyebut zodiak lain. Dan satu kartu Wheel of the Year, kartu ini untuk si dia yang di-link dengan kalian para Pisces. Baik udah sama-sama karena udah solid ya hubungannya, atau masih PDKT, atau ya antara solid dan enggak. Masih pacaran gitu ya. Oke. Baik, dan saya buka juga kartu dari Very Tarot Deck untuk situasinya. Situasi apa sih yang sedang berlangsung di kehidupan percintaannya si kalian para Pisces. Rilis ya, melepaskan. Apa nih yang perlu dilepaskan? Jangan bilang mau putus. Beberapa Pisces yang saya kenal itu sangat mudah melepaskan. Kalau udah ngerasa nggak cocok langsung melepaskan gitu ya. Bukan cuma mantan ya, bukan mantan, karena memang mantan saya memang ada Pisces, dua mantan Pisces gitu. Cuma teman juga yang Pisces itu juga selalu ujung-ujungnya selalu bilang, rilis aja deh, lepasin aja deh, kayaknya nggak cocok deh. Kalau mau cari yang cocok ya susah ya, tapi nggak apa-apa. Toh mantan-mantan saya juga sudah bersama dengan yang lain, dan saya berharap yang terbaik untuk mereka, dan semoga tidak cepat merilis apapun itu. Kalau merilis cinta boleh, tapi kalau ngelepasin begitu aja para pasangannya, apalagi yang hubungannya udah solid, kecuali hubungannya toksik, kecuali hubungannya nggak baik-baik saja, tidak seimbang, third party situation, dan lain sebagainya, itu lain perkara ya. Tapi kalau baik-baik aja, coba dong diomongin lagi ya Pisces. Oke, rilis, coba dibaca. Let go of the past, bener kan, lupain masa lalu. An ending that makes way for new opportunities, time to move on. Well, beberapa Pisces memang harus melepaskan atau dilepaskan dari sebuah hubungan percintaan, dan saatnya untuk move on. Akan tetapi pasti ada alasannya ya. Pasti ada alasannya. Saya percaya itu kok. Karena kalian baik-baik aja kok ya. Saya nggak pernah bilang Pisces itu jelek, atau Taurus itu bagus, atau Virgo itu bagus, yang lain itu jelek. Nggak ada. Bukan zodiaknya ya, tapi pribadinya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Oke, so ada satu kartu lagi yang saya akan buka sebagai mungkin kontranya atau mungkin penegasannya. Page of Wand-nya terbalik. Memang si Pisces ini mulai kepengen melepaskan masa lalunya ya, karena ada yang mungkin tidak cocok di situ, atau memang
udah waktunya untuk dilepaskan, ya udah nggak apa-apa. Karena saya juga yakin dan percaya apa yang buat kita dia akan tetap menetap, apa yang tidak buat kita itu pasti suatu hari akan pergi. Karena orang yang datang ke dalam kehidupan itu ada yang datang untuk stay, untuk tinggal, tapi ada juga yang datang untuk memberi pelajaran kemudian berlalu. Jadi ya apapun itu pilihan kalian untuk tetap bersama atau sudah melepaskan itu nggak masalah. Boleh-boleh aja, oke? So ini yang terjadi dengan kehidupan percintaannya si Pisces. Kalau ini relate dengan kalian, monggo didengerin, diterusin. Kalau nggak relate karena kalian masih punya hubungan yang baik-baik saja, ya nggak usah diambil, berarti ini bukan buat kalian, ya. Ya, karena orang yang dealing dengan kalian juga nganggapnya seperti itu sih. Memang bukan 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 sebuah hubungan yang solid sehingga emang harus pisah gitu. Sedih kalau dengerin kata pisah, tapi kalau memang harus ya udah harus. Oke. Sekarang gimana sih keadaannya si Pisces? Keadaan si Pisces masih di King of Swords. Sebenarnya keadaannya baik, kehidupannya baik, cuma percintaannya memang agak tidak pasti ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak pasti di kehidupan percintaannya si Pisces, sehingga mungkin itu yang membuat kalian memutuskan untuk udahan aja deh, putus aja deh, selesai aja deh gitu ya Pisces ya. Ya sekali lagi saya tidak menyalahkan apapun kalau memang harus dipisahkan, kalau memang harus pergi dari hubungan tersebut karena memang bukan untuk kalian lagi ya. Oke, kemudian Four of Pentacles-nya terbalik di sisinya kalian para Pisces karena merasa tidak secure, tidak aman dengan hubungannya, masih ada rasa ya, ada rasa yang ganjel mungkin, atau tidak confirm, atau tidak, rasanya memang susah untuk diteruskan ya. Beberapa Pisces yang saya kenal udah ngeyel nih bertahan di hubungan tapi nggak bisa juga, ya udah, karena bagaimanapun kalau rasanya udah nggak secure, udah nggak aman, ya tentu saja ada permasalahan di kemudian hari ya. Kemudian ya Nine of Wands, memang kehidupan percintaannya si Pisces punya banyak permasalahan yang dihadapi, dan kelihatannya tuh masalahnya itu lagi, gitu lagi, mau keluar dari situ susah bener ya. Jadi kayak ya gimana, memang susah untuk disatukan Pisces karena mungkin memang tidak jodoh ya, tidak berjodoh. Jadi mau gimana lagi dong kalau tidak jodoh? Agak sulit ya Pisces. Oke, itu dari seginya si Pisces. Gimana dengan orang yang di-link dengan Pisces saat ini, seperti apa? She's not happy. Three of Cups yang terbalik. Dia merasa dikelilingi oleh orang-orang yang enggak support percintaan dia. Mungkin orang tersebut dibilangin sama keluarganya atau teman-temannya, bilang gini, nggak bagus sama si Pisces itu, karena si Pisces itu ini itu. Ya ada ketidakcocokan dan orang lain tuh bilang begitu kepada dia yang di-link dengan si Pisces. Bukan berarti Piscesnya jelek ya, namanya nggak cocok mah nggak cocok aja ya. Jadi saya tidak mendiskreditkan si Piscesnya, Piscesnya tidak baik sehingga orang itu memutuskan untuk pergi, atau si Piscesnya harus pergi dari orang tersebut. Nggak begitu ya. Setiap manusia tuh maaf batuk, setiap manusia itu punya dua sisi ya, sisi baik dan sisi yang tidak baik. Jadi ya sama-sama aja. Kalau ada kesalahan dari Pisces, tentu saja ada kesalahan dari pihak
orang yang dealing dengan Pisces juga. Jadi dua belah pihak. Oh ya, saya perlu mengingatkan ini general reading, bisa resonate bisa tidak, dan hubungan percintaan yang selalu saya utarakan di dalam setiap bacaan tarot saya adalah 2 orang. So tidak ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, nggak ada ya. 2 orang dan itu perempuan dan laki-laki. Harus itu di tarot saya. Kecuali personal reading, saya nggak masalah dengan hubungan apapun ya. Oke, so my dear Pisces, orang tersebut mungkin dikasih tahu sama sekelilingnya untuk tidak bersama-sama dengan Pisces, dan dia juga merasa sekelilingnya tidak mensupport dia dalam hubungan percintaan ini. Hasilnya harus putus gitu ya. Ada Five of Swords. Ada juga keadaan di mana ya memang harus digeser kedudukan kalian ya, either digeser karena emang udah nggak cocok, digeser karena memang keadaan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan pihak lain, karena hubungan itu adalah 2 orang yang saling bersama-sama. Dan jika 2 orang tersebut tidak sepakat akan satu dan lain hal, ya tentu saja tidak akan bisa terjadi ya my dear Pisces. Sehingga apa? Sehingga ya harus ditinggalkan dan meninggalkan. Jangan salahkan pihak lain. Pisces nggak bisa nyalahin si pasangannya juga sebaliknya tidak bisa menyalahkan Pisces 100%. Memang hubungan itu kadang-kadang rumit ya. Dan si dia yang dealing dengan Pisces memang ngerasa Two of Cups yang terbalik. Tidak adanya kerjasama, tidak adanya pertalian, tidak adanya kekompakan di dalam kalian berkomitmen di percintaan. Dan rasanya ini bukan hubungan soulmate. Entah hubungannya apa ya, tapi yang jelas ini bukan soulmate gitu ya. Menurut si dia yang dealing dengan si Pisces. Dan Pisces menyadari hal tersebut sehingga ya udah iya aja akhirnya ya. Kalau kalian tidak bisa bersama itu memang sudah takdirnya, memang tidak bisa bersama, tidak bisa dilanjutkan. Ini sedih ya, dari semua bacaan tarot nggak ada yang konkret ini mengatakan bahwa ini memang hubungan yang tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi ikut sedih. Semangat ya Pisces ya, atau siapapun yang nonton ini sebagai cross watcher, semangat ya. Dunia tidak berakhir dengan tidak adanya orang tersebut di dalam kehidupan kalian. Saya buka lagi ya kartu-kartunya untuk kalian dan orang yang dealing dengan kalian dengan Oceanic Tarot. Oke. Dan ini untuk dia yang dealing dengan Pisces. Oke, situasinya seperti apa? Ada the Judgment. Situasinya akhirnya si Pisces menyadari bahwa memang hubungannya ya tidak baik-baik saja sehingga harus berakhir atau harus diakhiri. Tapi sekali lagi ya Pisces, saya tidak bilang, oh kalian putus aja sekarang. Kalau baik-baik aja nggak masalah. Tapi beberapa Pisces yang saya kenal emang tidak baik-baik saja hubungannya, nggak tahu kenapa. Ya, so kalau kalian menyadari hal ini tidak bisa dilanjutkan, gak usah maksain gitu ya. Tapi kalau kalian merasa ini masih bisa dilanjutkan, monggo silahkan. Sekali lagi, kalian harus tahu orang itu harus punya perasaan yang seimbang dengan kalian. Tidak cinta sendiri. Capek Pisces kalau cinta sendiri ya. Oke, klarifikasi ini akan kalian dapatkan kalaupun sekarang kalian masih di ambang keraguan gitu ya. Nanti klarifikasinya ada. Kemudian ada The High Priestess, ada wisdom, memang diperlukan kebijaksanaan dari sisinya si Pisces. Kalau ini toxic relationship, kalau ini unhealthy relationship, hubungan yang beracun, hubungan yang tidak sehat,
tentu saja tidak bisa bertahan segitunya. Mungkin Pisces mikir gini, tapi keluarga dia baik. Emang kalian mau berpasangan dengan keluarganya, ya kan? Nggak gitu Pisces ya. Hubungan itu, sekali lagi saya harus bilang, dua orang. So keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, keluargamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu tidak termasuk dalam hubungan tersebut. Jadi hubungan hanya memang dua orang yang terjalin. Gak bisa kalian menaruh segala sesuatunya di orang lain. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Gak bisa. It's about you and that person, tentang kamu dan orang tersebut ya. Jadi perlu lebih bijaksana menyingkapi banyak hal di hubungan kalian ya. Dan yang ketiga ada Three of Pentacles, recognition. Pada akhirnya Pisces menyadari atau recognize, melihat, menyadari, menilai, mengetahui lah begitu ya, bahwa keadaan ini memang sulit untuk dibawa ke jenjang berikutnya. Jadi kalau memang itu yang terjadi, ya jangan khawatir. Dunia tidak selebar daun kelor. Keadaan nanti akan berubah dengan catatan memang kalian gak terlalu galau selalu di dalam sebuah hubungan. Dan juga gak mikir kayak kayaknya saya diguna-guna deh, kayaknya saya disantet deh, kayaknya saya gak gitu. Itu namanya kalian nyalahin pihak lain, nyalahin keadaan. Enggak kayak gitu ya. Oke, kalaupun ada yang kayak gitu ya, it's a personal thing. So nggak bisa dibacakan di ruang publik seperti ini ya. Ini general reading, jadi nggak bisa nanyain secara personal di sini. Tapi pada akhirnya kalian harus mengetahui kemana arahnya ini hubungan, bisa diteruskan atau enggak, atau cuma sekedar numpang lewat di kehidupan kalian aja, and then kalian nanti bisa mengerti lah bahwa ini ya udah selesai gitu ya. Kemudian dari sisinya si dia ada luck, keberuntungan yang dia dapatkan ini karena akhirnya dia mengetahui bahwa hubungan kalian mungkin tidak sehat ya. Entah dia yang toksik kepada si Pisces, atau kalian dua-duanya saling toksik nih. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya saling toksik. Akhirnya dia merasa beruntung karena udah mengetahui hal ini, sementara mungkin Piscesnya masih galau-galau gimana gitu, tapi dianya sudah mulai mengetahui bahwa nggak segitunya berada di hubungan yang baik, jadi memang harus berakhir. Ada reward, Four of Wands. Ya, karena dia lebih menyadari dibandingkan si Pisces, akhirnya dia mendapatkan kenyataan dan dia mendapatkan hasilnya bahwa iya sudah, kalau gitu kita selesaikan saja baik-baik gitu ya. Oke, ketemu baik-baik berarti selesainya baik-baik kalau bisa. Kalau bisa. Five of Wands, ada competition di sini ya, ada kompetisi memang. Makanya saya bilang kalau memang hubungan ini bukan hubungan dua orang, tapi hubungan 3 orang, third party situation, toxic relationship, dan itu yang bisa jadi kompetisi ya. Padahal hubungan itu cukup berdua aja, nggak perlu ada pihak-pihak lain yang menjadi kompetitor di hubungan tersebut. Itu yang dia rasakan ya. So ya memang belum bisa dilanjutkan, dan sekali lagi ini tidak resonate untuk semua Pisces, tapi saya yakin ada yang resonate di situ. Oke, yang resonate boleh nulis tapi nggak usah galau ya Pisces. Sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Monggo silakan pertanyakan. Ini udah ada jawabannya nih. Yes, jawabannya ya sih, masih yes. Apakah ada kesempatan? Ya, somehow ada kesempatannya, tapi ya tidak semuanya ya. Oke. Sorry.
Dan yang terakhir, pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian para Pisces, pesannya apa coba? Pesannya adalah courage and bravery. Untuk para Pisces sekalian, tetap kuat ya, tetap jangan merasa jadi orang paling tidak beruntung. Karena bukan itu hakikatnya. Kalian harus kuat menghadapi apapun yang terjadi, harus putus ya udah, jangan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik. Ya. Oke, so sekian aja bacaannya untuk kalian para Pisces dimanapun kalian berada. Saya mengerti karena bacaannya agak menyedihkan ya, mungkin kalian akan langsung sedih gitu ya. Oke, I can feel you, tapi sekali lagi harus saya ulang, apa yang buat kalian akan menetap, apa yang tidak buat kalian ya pasti akan pergi dari hidup kalian. Dan kalian harus melanjutkan hidup menjadi pribadi yang jauh lebih baik, membuat diri kalian sendiri bahagia, tidak menggantungkan kebahagiaan kalian pada orang lain, dan tetap berjuang untuk goal kalian, cita-cita kalian selama ini. Saya doakan yang terbaik aja ya untuk para Pisces dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye-bye.